Ya, ini cerita akhir zaman. Jumat yang lalu saya sudah jelaskan sedikit, saudara, yaitu tentang ada kaitannya perang di Palestina, saudara. Perang Irak dan Iran juga, khususnya diawali pertama semua itu ada perang antara Israel dan Palestina, saudara. Itu perang tentang apa, saudara? Saya pernah jelaskan tentang apa, saudara? Itu rebutan tanah. Saya ulangi sekali, perang tentang apa, saudara? Itu rebutan tanah. Ayatnya kemarin sudah saya katakan, ya, satu kali Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, ya, ke tempat ini, ke tanah yang aku janjikan, tanah ini aku akan berikan pada keturunanmu, gitu saudara, dikatakan. Jadi dulunya itu adalah milik orang Kanaan. Saat itu sedang ditempati orang Kanaan. Tapi Tuhan berkata pada Abraham, Abraham, aku berikan menjadi milikmu. Jadi miliknya siapa? Abraham. Sebetulnya milik siapa? Dulunya ya Kanaan, saudara. Tapi terus dari waktu ke waktu terjadi pergantian, saudara. Israel pernah, saudara, akhirnya kalau saudara baca di Perjanjian Lama, serang, jadi pembuangan di mana-mana. Jadi silih berganti, saudara. Coba ada enggak ganti siapa saja? Ya, yang saudara lihat bangsa-bangsa pernah menaklukkan, menguasai Israel. Israel menguasai Kanaan. Satu, kerajaan Asyur pernah berkuasa. Asyur itu dulu Asyur Raya besar sekali. Lalu kerajaan Babel ganti lagi, saudara, yang menguasai tanah itu. Lalu Persia ganti lagi, Yunani ganti lagi, Romawi. Kalau saudara lihat sejarah ganti terus, ya, yang menguasai tanah itu. Lalu ya kekhalifahan Islam, saudara. Lalu tentara salib, saudara, masih ingat ya, perang salib, saudara. Lalu dinasti Ayubiyah dan apa ini, Mamluk, saudara. Ya, lalu diikuti oleh kesultanan. 9 kesultanan Utsmaniyah, saudara. Lalu juga 10, saudara, mandat ini Inggris yang pasti pernah menguasai tempat itu. Lalu pada tahun 1920 diserahkan kepada Israel, saudara. Jadi saudara bisa perhatikan itu silih berganti waktu diserang untuk, ya, dari orang-orang Islam itu, orang Islam sudah banyak orang Arab tinggal di situ, gitu saudara. Jadi silih berganti. Waktu Israel diserahin dari Inggris, di situ orang Palestina masih tinggal di situ, saudara. Karena ganti terus, ganti terus, ganti terus, ganti terus. Jadi sebetulnya tanah itu milik siapa? Tanah itu milik siapa? Kalau nggak tahu tanya sebelah. Tanah itu milik siapa? Tanya sebelah saudara. Milik siapa? Ini kan seperti telur dan ayam toh. Ya, mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Kalau ngomong ayam loh, ayam dari telur. Kalau telur dari ayam, saudara. Caranya bisa tahu adalah kembali ke laptop, saudara, ke Alkitab firman Tuhan tadi, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan itu silih berganti. Awalnya orang-orang Kanaan yang ditulis di Alkitab. Sebelum Kanaan, ya mungkin kalau diteliti juga ada, tapi aku belum sempat meneliti. Yang pasti, saudara, tanah itu gitu, saudara, ditempati si A, nanti ganti zaman B lagi, yang terakhir kan orang Palestina. Loh, ributnya gini, aku itu sudah nempati sini turun-temurun, kok kamu datang-datang mau menguasai tempatku? Bagi orang Palestina, bagi orang Israel, loh, ini nih milikku. Sejak zaman Abraham Tuhan sudah berikan pada kami, milikku. Ini dulu aku sudah tinggal di sini, dulu aku di sini. Lalu karena ya sempat jarak ini macam pergi, sekarang aku itu kembali milikku, saudara. Pokok semua aku miliknya. Sekarang ya sama toh Magersari kalau sudah turun-turun, wah ini sejak kakek nenekku di sini. Ya dasar kan tidak urusan. Pokok aku sudah di sini 10 tahun kan gitu toh, saudara. Betul gak, saudara? Jadi rebutan tanah sajalah. Dua-dua semua tetap ngotot, ini milikku, ini milikku, ini milikku. Itulah sebabnya perang. Jadi kalau perang Palestina itu bukan perang agama, nggak ada kaitannya dengan agama. Orang Palestina itu banyak yang Kristen juga, saudara. Lebih banyak orang Palestina yang Kristen daripada orang Israel yang Kristen, saudara. Jadi itu sekali lagi itu perang rebutan tanah. Katakan 1, 2, 3.
Jadi kalau orang dibunuh itu perang, bukan, nggak ada kaitannya. Soal agama itu perang rebutan tanah. Yaitu sudah saya ceritakan masa itu ya, sudah bisa dengarkan sebelumnya. Sekarang yang kedua saya ingin cerita, zaman itu ada dua, bahkan terus setelah itu kerajaan 1000 tahun tambah 1 ada 3 powerpointnya ya. Pertama perang Gog Magog, saudara. Iya. Pertama perang Gog Magog, ya langsung saja aku sudah ngomong langsung keluarin biar cepat. 1, 2, 3 sampai deg-degan sing entuk. Ayo cepet. Urung ono. Oh cuma tulisan tok toh. Ora nek ayate toh. Tadi tak kon niru ada ayatnya juga. Mana? Besok jangan itu seperti yang Gog Magog ayatnya di bawah gitu. Enggak usah diuraikan itu banyak. Yang tak kirim itu kan gitu. Saya ceritakan saja ya. 1, ke sana berusaha ikuti aku saja. Perang Gog Magog itu tertulis di dalam Yesaya pasal 38 dan 39. Kalau saudara mau catat ya nanti supaya gampang ya. Kedua, perang Harmagedon, saudara. Itu tertulis di Wahyu 16 ya, ayat 12 dan 16. Lalu Wahyu 9 ayat 15 dan 16. Itu perang apa? Harmagedon. Yang ketiga perang Gog Magog kedua. Itu setelah kerajaan 1000 tahun. Tapi ya yang sekarang kita perlu belajar sungguh adalah supaya kita tahu saudara keadaannya perang Gog Magog yang ke-1 dan Harmagedon, khususnya perang Gog dan Magog. Saya mau jelaskan sedikit. Kita akan baca Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Saudara, datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, tunjukkan mukamu kepada Gog dan tanah Magog. Katakan dulu, pada siapa? Gog dan tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Meseh dan Tuba, dan bernubuat melawan dia. Di situ ada pertama Gog Magog. Kalau saudara pelajari, kalau saya harus mengeluarkan datanya semua lama, tapi itu bicara tentang Rusia, saudara. Rusia termasuk juga saudara pecahan Uni Soviet. Dulu kan Uni Soviet itu banyak pecah. Salah satunya Rusia. Jadi itu bicara tentang Rusia dan pecahan Uni Soviet yang dulu ya dipimpin Rusia juga. Itu yang nanti akan masuk terlibat dalam perang Gog Magog yang nyerang Israel gitu saudara. Lalu ayat ketiga, dan katakan beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu ya. Hai Gog, Raja Agung negeri Meseh dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kerikil pada rahangmu, ditarik oleh Tuhan. Dan dibawa engkau keluar serta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Ya semuanya berpakaian lengkap, satu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil. Dan semuanya berbarang di tangannya. Yang penting mereka itu malah memang Tuhan yang turut campur juga. Mereka ditarik, pokok mereka ngajak tadi pasukannya. Orang-orang bangsa lain yang ikuti mereka. Lalu di bawah ini ada siapa saja? Orang Persia. Ayat 5, saudara perhatikan ya. Orang apa? Persia. Lalu apa? Ethiopia. Lalu apa saudara? Put, saudara. Saya ulang ya. Persia, Ethiopia dan Put menyertai mereka. Jadi itu grup ya, koalisi dengan mereka. Sama-sama ikut menyertai mereka. Dan semuanya dengan perisai ya, dan ketopong dulu itu. Tapi kalau sekarang bisa ya senjata macam-macam gitu saudara. Rudal lah macam-macam gitu saudara. Ya ayat 6, orang Gomer tambah 1 apa? Gomer, katakan saudara. Apa? Gomer dengan seluruh bala tentaranya. Lalu tambah lagi Bet ya Togarma, katakan Bet Togarma dari utara. Saudara lihat ya. Utara sekali ya, dengan seluruh bala tentaranya ya, banyak bangsa menyertai dia. Jadi yang menyerang pada umumnya adalah yang dari utara. Utaranya ya Israel, utara tanah perjanjian. Rusia itu paling utara. Nanti kalau lihat ya apa itunya ya paling itu sudah ada ya Rusia tadi saudara. Saya jelaskan satu supaya jelas ya saudara, lihat petanya ya. Persia itu adalah
Iran, Persia itu Iran, saudara. Ya, ada Iran di mana itu sebelah kanannya itu ya, masih di atasnya juga, saudara. Lalu apalagi di sini Ethiopia. Kalau Ethiopia itu umum ya, Ethiopia gitu ya, umum saudara ya. Bukan umum, sekarang namanya masih sama, jadi mudah. Ya, lalu Put itu Libya, saudara. Sekarang namanya kan negara bisa ganti toh. Indonesia dulu Nusantara misalnya, Solo dulu Surakarta misalnya gitu saudara. Lalu Gomer itu adalah Eropa Timur saudara. Lalu Betogarma itu Turki saudara. Jadi kalau saudara lihat peta ini saja saya jelasin. Ini Rusia, kalau yang ini adalah pecahan Uni Soviet tadi ya, yang pakai tan itu ya. Kazakhstan apalagi Kyrgyzstan saudara, Turkania. Ini pecahan tadi Uni Soviet dari utara semua. Lalu ada Iran, ya itu jelas sekali ya perangnya ya. Kalau saudara lihat Turki kan juga grupnya situ toh, ikut menyerang situ. Ada satu di bawah Ethiopia. Jadi saudara lihat yang akan nyerang itu sekitar di sini. Itu yang akan menyerang gitu untuk peperangan itu ya. Untuk Iran supaya lebih jelas sedikit, Jumat yang lalu saya jelaskan panjang lebar, itu Persia ya saudara. Ada banyak tokoh-tokoh yang ditulis di Alkitab yang ada di Iran saudara. Siapa di antaranya, ingat gak? Daniel, masih ingat? Daniel itu ada di sana. Kalau ada gambarnya, ini sampai sekarang masih ada makamnya Daniel di Iran itu saudara ya. Lalu siapa lagi? Keluarin aja. Esther, saudara. Masih ingat ini Esther ya? Juga ada di sini makam Esther dan Mordekai. Masih cerita kisahnya ya. Karena itu hidupnya mereka dulu di situ. Itu kan Esther ya, suaminya siapa? Raja Asifir. Itu kan Raja Persia. Persia itu Iran, saudara ya. Lalu ada Esther di sana. Ya masih ada kuburan juga, Mordekai juga, siapa lagi? Ini keterangan sampai sekarang masih ada semua loh saudara. Ya lanjutkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? 1, 2. Burung metuhi. Nehemia. Ayo ditoke aja gini dong. Ya mungkin kelewatan ya. Ya enggak apa-apa kok. Nehemia saudara cari ya. Itu juga hidup di sana. Ya, Nehemia. Siapa lagi? Ya itu zamannya sama dengan Daniel ya. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Kalau tadi Esther sama siapa namanya? Mordekai itu juga banyak orang Yahudi kan mau dibantai semua. Cuma tokoh yang terkenal saja. Ada satu orang Majus dari timur. Saudara masih ingat ya? Itu orang sana. Persia, itu orang Irak, ada Iran. Dulu sama sekarang itu beda. Kalau dulu seperti Asyuraya itu luas. Tapi akhirnya jadi negara ini. Begitu saudara. Tapi lingkungan di itu semua. Jadi kalau Iran itu masih ada banyak kisah di Alkitab. Yang penting kalau saudara baca Persia, itulah ya Iran gitu. Itu yang menyerang. Sudah pasti. Saudara hebatnya Alkitab itu bisa persis loh saudara. Alkitab berkata seperti itu dari utara. Sekarang faktanya kan sama toh. Yang nyerangan itu semua toh saudara. Nah nanti juga ada yang tidak ikut nyerang saudara. Luar biasa sekali saudara. Ada yang nyerang, ada yang tidak. Sekarang yang tidak ikut ya saudara ya. Ya, Yesaya 38 ayat 13. Yesaya 38 ayat 13. Negeri Seba dan apa itu? Dedan, katakan Seba. Dedan. Seba, Dedan, tangkap dulu ya. Serta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis, katakan Tarsis. Jadi ada 3, Seba, Dedan, dan Tarsis. Serta pedagang-pedagangnya yang akan berkata, mereka itu akan berkata kepadamu, apa engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjara. Jadi mereka akan berkata pada semua yang nyerang itu, kamu datang untuk menjara, untuk merampas. Apain kok kamu berbuat seperti itu? Itu saudara. Mereka enggak setuju, gampangannya gitu saudara. Untuk mengangkut perak dan emas, ya untuk melarikan ternak dan harta mereka,
benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali, saudara. Siapa? Seba dan Dedan. Seba dan Dedan itu sama saat ini ya, saudara. Tadi itu nyerang, tapi ada yang nggak nyerang. Siapa? Ya, itu ya kemarin juga saya jelaskan, tapi sekarang supaya lebih jelas, itu adalah negara-negara Jazirah Arab, Arab Saudi, ya, Uni Emirat dan macam-macam, ada enggak keterangannya ya? Ya, pokok grup-grup itu kan beda, saudara. Mereka enggak pernah ikut nyerang ini dan itu, betul, saudara. Mereka memang enggak ngomong Israel itu temannya, tapi juga enggak mau ikut nyerang itu, enggak mau. Kalau saudara perhatikan malah Arab Saudi dengan Iran itu musuhan malahan. Kalau saudara lihat, betul enggak? Jadi Alkitab itu tepat semua. Tadi yang nyerang tepat dari utara, dari ini. Dan sekarang juga sama. Ini tulisannya ribuan tahun yang lalu, saudara. Betul enggak, saudara? Tapi luar biasa sekali. Dikatakan yang ini tidak menyerang, saudara. Yang Seba, yang Dedan itu Jazirah Arab, Arab Saudi tadi. Terus masuk apa namanya? Ya, Uni Emirat Arab, ya termasuk beberapa. Itu grup itu beda. Itu mereka ya tidak nyerang pokok gitu, saudara. Ya, selalu ada lagi di sini Tarsis. Tarsis itu Eropa. Ya, itu Prancis, Inggris, Jerman, itu kan juga tidak, saudara. Bahkan saudara bukan hanya tidak, mereka itu malah seringkali membantu. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Kalau Jazirah Arab tidak terang-terangan, saudara. Tapi sebetulnya mereka membantu. Ada artikel-artikel yang bisa dikeluarkan, saudara. Itu tadi ya daftar negara-negara ya itu, saudara. Kalau semuanya yang ditulis ini didapetin. Ya, ini dari Detik News, saudara. Amerika lah, Prancis lah, Inggris lah, Kanada. Ini siapa ya kita aku? Jerman ya, saudara. Tadi ya Arab juga, saudara. Lah kembali yang tadi dari Arab Saudi dan lain-lainnya, saudara. Coba ada artikelnya, mereka itu malah berulang-ulang membantu. Salah satunya coba artikel dikeluarkan. Waktu mau diserang malah ya orang mereka itu yang beritahu dengan Israel mau diserang loh. Kamu harus hati-hati loh, harus waspada loh. Ini mau sungguh-sungguh dirudal loh. Ini mau loh serbu loh. Seringkali ya menurut Israel mampu mencegah semua pesawat tak berawak karena keterlibatan negara Arab yang memberikan informasi intelijen tentang serangan tersebut sebelum serangan itu terjadi buat lihat udara. Jadi saudara, itu jadi ada grup yang antipasi yang dengan Rusia nyerang sungguh-sungguh, tapi ada grup saudara Arab tadi saudara yang tidak mau ikut nyerang, nganggap itu ya nggak pas gitu loh. Nah luar biasa, Alkitab itu tepat sekali. Termasuk saudara tadi orang Eropa tadi beberapa itu kan belum ada. Dulu Tarsis belum ada negara ABCD. Tapi faktanya selalu yang sudah ditulis di Alkitab biar itu ribuan tahun saat ini sedang digenapi. Jadi saat ini makin jelas. Dulu sebelum perang yang terakhir saudara tentang Hamas dan Israel yang terakhir ini dan tentang Irak. Alkitab ini sepertinya masih buta, nggak jelas. Tapi dengan kejadian ini menjelang perang Gog Magog saudara. Makin jelas yang tulis di Alkitab itu jelas. Kalau tadi seperti itu, kalau Tarsis itu tadi Prancis, Inggris, Jerman, Amerika, Kanada itu sudah terang-terangan berani. Ya, memang membela, saudara. Ada satu lagi, saudara, yang dipakai oleh Tuhan malah nantinya melindungi, nantinya malah menjaga, menolong, yaitu saudara Mazmur 60 ayat 10. Mazmur 60 ayat 10. Moab, tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Ini bahasa mereka ya saudara. Kalau di sana seringkali kemana-mana kan harus ada tempat cuci kaki itu loh. Seperti perjamuan kawin, karena benar. Jadi ini dikatakan ya Moab itu akan nanti membasuh kakinya. Edom itu dia melemparkan kasutmu sama saja. Ya melayani, artinya akan melayani. Ya Moab, Edom itu akan melayani. Siapa Moab Edom? Moab Edom itu adalah Yordania. Kalau sekarang saudara, ya Moab
dan Amon adalah keturunan Lut dengan ya anak-anaknya karena istrinya jadi patung itu. Itu nurunkan saudara Moab dan Amon, saudara. Lalu Edom itu siapa? Keturunan Esau, saudara. Itu Esau. Lah itu jadi kalau sekarang negara Yordania, saudara. Lah itu malah nanti akan dipakai Tuhan juga malah melindungi. Saudara masih ingat ya, saya baca satu ayat lagi saja ya. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12, 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kalau sekarang ya pesawat terbang besar. Mungkin waktu itu Yohanes ora mudeng. Pesawat ini dianggap aja burung yang besar. Saudara. Ya sayap besar gitu saja. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Bawa di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi berapa? 1 masa, 2 masa, setengah masa. Itu 3,5 tahun. Itu zaman antikris nanti. Ya ada aniaya, ada aniaya. Berat sekali saudara. Jadi ceritanya dalam perang itu nanti saudara akan ada hal yang luar biasa sekali. Sehingga sungguh-sungguh bangsa Israel itu akan terancam karena begitu besar serangannya. Tapi tadi ada mereka akan ya mengungsi atau cari tempat perlindungan gitu saudara. Ya pakai tadi terbang sayap tadi kalau di sini burung nasar saudara. Kemana? Padang gurun. Padang gurun di mana? Padang gurun kan luas saudara. Sekarang ya saya bacakan lagi Daniel 11 ayat 40-11. Nanti saudara lihat rangkaiannya. Daniel 11 ayat 40-41. Tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Ya, dan raja negeri utara itu akan menyerbu dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semua seperti air bah. Saudara dengar ya, raja selatan dan utara. Utara sekali, tadi gambarnya ya. Utara, selatan itu Ethiopia tadi. Masih ingat ya, ada itu ya saudara. Itu akan nyerbu, ini menjelaskannya sama. Ini ngomong yang sama saudara. Dan satu nyerbu besar-besaran juga tanah permai, itu Israel. Ya dianggap tanah permai. Akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom. Ada yang terluput dari serangan besar-besaran itu, yaitu tanah Edom dan tanah Moab. Saudara. Jadi dua ini akan terlindung. Jadi nggak sampai ikut dihancurkan gitu saudara. Dan sebagian yang penting dari Bani Amon. Itu semua tadi Yordania. Jadi saat terjadi perang besar seperti itu, singkat cerita kalau bahasa sekarang ya, Yordania itu malah aman. Enggak ikut kena ya perang yang besar dihancurkan seperti itu. Lah singkat cerita intinya, maka waktu bangsa Israel sudah tamat permai serbu, maka akan mereka tadi burung nasar yang besar, pesawat, kalau sekarang mungkin gitu sudah cari perlindungan di padang gurun. Itu padang gurunnya yang aman tadi, yang tidak ikut ganjil. Yordan. Nah, orang percaya di Petra. Siapa yang pernah ke Petra? Nah, aja pernah ke Petra. Lihat ya tempat itu ya. Di situ juga dulu tempat perlindungan. Orang sana juga percaya besok waktu aniaya besar, orang Israel akan lari dan berlindung di situ. Yordan itu melindungi. Ini perang Gog Magog, saudara. Ya. Sampai sini tangkap dulu ya saudara. Saya akan fokus pada perangnya supaya saudara bisa tangkap saudara. Jadi jelas sekali satu ada yang nyerang tadi. Raja utara dan selatan. Selalu bolak-baliknya itu terus saudara ya. Lalu ada juga yang tidak mau ikut nyerang. Malah kadang beri kabar. Betul enggak? Ya, Pak, ada yang terang-terangan. Seperti tadi Tarsis. Orang-orang Eropa terang-terangan ya. Ya, bantu ya saudara. Lalu ada yang malah dipakai Tuhan melindungi. Yordania, saudara. Masih kan enggak waktu Iran kirim rudal ke Israel. Yordania kan yang lewat, sebagian kalau ada petanya, itu harus lewat udaranya lewat Yordan. Ditembaki sama Yordan.
dirontokkan sama Yordan. Jadi terlindung mereka Israel. Nah, saudara lihat itu ya. Dari Iran waktu nyerang di sana harus lewat Yordan. Nah, beritanya saudara baca, kalau ada beritanya di surat kabar apa di mana dikeluarkan, intinya rudal-rudal itu ditembaki sama Yordan. Ya Israel malah seru, wah untung ya ada yang bantu ya. Belum sampai kita sudah ditembaki, dirontokkan lebih dulu. Nah, kembali saja saudara lihat. Kita tuh hebat. Kita harus pegang. Kita harus pelajari Alkitab sungguh-sungguh. Kadang-kadang belum dibukakan nggak ngerti. Tapi begitu dibukakan jelas tepat. Dulu sebelum perang-perang sekarang itu nggak terbuka karena belum muncul ini siapa yang nyerang. Ini siapa yang mendukung. Ini siapa. Sekarang tuh sudah jelas tepat seperti yang ditulis Alkitab. Yang nyerang tadi ada utara, lalu berikut ya grupnya itu dan selatan. Tapi ada yang tadi nggak mau nyerang, saudara malah berusaha bantu tapi nggak mau terang-terangan. Kalau Eropa terang-terangan, tapi ada yang malah dipakai untuk dukung, melindungi, saudara. Iya, itu luar biasa sekali, saudara. Iya, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, hebatnya lagi perang seperti itu sampai ya umat Allah harus melarikan. Akhirnya Tuhan yang bertindak, hancurkan musuhnya, hancurkan Gog, Magog dan semua krunya. Yeskiel 39 ya, ayat yang ke-6. Ya, aku mendatangkan api ke atas apa? Magog. Api. Dulu ngertinya Yohanes dapat pulian ya api. Kalau sekarang sudah terus rudal, bom, macam-macam gitu saudara. Betul nggak saudara? Tapi dulu taunya api ya karena belum ada istilahnya apa-apa. Ya, aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir ya dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Biar mereka tahu ada tangan Tuhan. Tuhan lebih besar dari apapun. Mereka boleh kuat, boleh menghancurkan, boleh punya grup yang luar biasa pendukung, tapi tetap Tuhan, saudara. Ya supaya orang tahu dia Tuhan dan dihancurkan, datangkan api. Saudara lihat Yeskiel 39 sekarang ayat 11-12. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Akhirnya mati di sana. Dikubur di sana, saudara. Karena nyerang ke sana, saudara, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menggenangi orang-orang yang menyeberang. Karena penuh lembah itu jadi penuh, nggak bisa orang lewat lembah. Sebenarnya kan bisa untuk orang bebas lewat. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kaya ramai yang mengikutinya, termasuk grupnya semua yang mengikutinya. Dan tempat itu akan disebut lembah Layak Ramai Gog, ya Gog dan krunya. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 menit dengan maksud. Kok diem tuh saudara, ngantuk apa tuh? Berapa lama? 7 bulan. Saudara saya baca ya. Kaum Israel akan mengubur mereka selama berapa? Kok alonmen tuh saudara? Selama berapa lama? Teriak. Teriak yang keras. Biar tidak ngantuk lebih keras. Dengan maksud mentarikan, bersihkan semua. Saudara bayangkan ya, untuk ngubur saja sampai butuh 7 bulan. Loh, karena banyak lembah itu sampai nggak bisa buat lewat. Tadi. Tapi Alkitab sudah nulis semua. Ditambah lagi, ya sekarang 39 ayat 9. Dan yang diam di kota yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog. Jadi senjatanya itu mereka menang loh, ditolong Tuhan loh. Wah, sorak-sorai keluar, saudara. Ya, lalu membakar semua senjata yang terus masuk sana, tank-tanknya lah, semuanya gitu, saudara. Yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, ya, tongkat pemukul dan tombak. Itu zaman sekarang karena
Yohanes nggak bisa nulis, namanya belum ada gitu saudara. Dan mereka membakarnya selama 7 hari. 7 apa? Apa? Apa sekali lagi? Untuk bakar bangkai senjata-senjata 7 tahun. Untuk menyingkirkan itu, membakar itu. Perang besar. Betul? Maka ditulis di Alkitab. Itu perang Gog Magog. Yang ke-1, nanti ada yang kedua. Itu ke-1. Nah, kalau saudara bisa perhatikan itu luar biasa sekali. Sekarang perang ganti ke yang kedua ya. Harmagedon. Perang apa? Kalau yang pernah ke Israel seringkali diajak lihat Harmagedon. Ya, lembah itu saudara. Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar. Sungai Efrat. Lalu keringlah air. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja datang dari sebelah timur. Ganti sekarang ini lainnya Harmagedon. Kalau tadi utara selatan, sekarang dari timur bergerak masuk ke sana. Maka sampai di situ dikeringkan dulu sungai supaya bisa lewat tentara itu. Semua bisa nyebrang, saudara. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Semua itu ke sana. Ya, pasukan tentara dari timur itu ke sana, saudara. Itu jumlahnya banyak sekali, saudara. Wahyu 9 ayat 15-16. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20 orang. 20.000. 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku yang mendengar jumlah mereka. Berapa itu? 20.000 laksa itu berapa? 200 juta. Jadi tentara yang nyerbu itu saja ya dari timur itu 200 juta. Penduduk Indonesia berapa? Hampir semua orang Indonesia. Betul saudara? Itu tentara besar sekali saudara. Ada yang memprediksi China. Karena penduduknya besar sekali saudara. Ya 1 miliar lebih toh. Sekarang enggak tahu 1, berapa ya. Pokok yang punya tentara yang sampai ratusan juta itu sedikit sekali saudara. Ya itu Rusia lah. Tapi Rusia itu sudah tadi toh. Yang pertama toh. Ini jadi akan terjadi perang besar. Ini Harmagedon saudara. Jadi perang besar-besaran. Tapi sekali lagi. Semua di tangan Tuhan. Semua di tangan Tuhan. Supaya lebih jelas, saya akan tunjukkan saudara skema akhir zaman. Ya, saudara bisa tangkap sedikit. Skema akhir zaman. Ini dulu pernah diajarkan. Ini yang buat kita dulu berapa tahun yang lalu. Pernah ingat ya? Pernah diajarkan ya dulu ya. Saudara lihat ya. Jadi ini siapa? Ayo ngomong semua supaya nggak ngantuk. Ini siapa? Jabra, Adam dan Hawa. Gambarnya nggak bisa dipanjangin ya saudara, sebisanya saja. Tapi ini cerita zaman. Setelah itu jalan terus sampai zamannya Tuhan Yesus. Saudara tahu ya, ini zaman Tuhan Yesus sampai naik ke surga. Katakan, pertama zaman Adam, kedua zaman Yesus, sampai naik ke surga. Nah, setelah itu zaman ini saudara, dari Tuhan Yesus naik sampai kita ada di sini sepanjang ini. Nah, zaman kita akan diakhiri perang Gog Magog tadi. Saudara masih ingat ya tadi. Yeskiel 38 dan Yeskiel 39. Ingat ya. Nah jadi saudara Tuhan Yesus belum datang. Itu sekarang aja perangnya belum sampai terjadi total. Saudara. Ini perang itu pun Tuhan Yesus belum datang. Saudara. Nggak usah datang tadi Tuhan sudah turun tangan. Betul? Sudah menyelesaikan. Itu sampai selesai. Jadi kedatangan Tuhan itu belum, saudara. Ya, nanti setelah ini selesai, tadi saya bacakan itu ya, sampai wah, Bapak mereka nguburnya saja 7 bulan, lalu peralatannya 7 tahun. Setelah selesai, baru Yesus akan datang. Yesus datang di awan-awan, saudara. Enggak datang di muka bumi, hanya
dia sampai di awan-awan. Lalu kita yang sudah bangkit dulu dibangkitkan ketemu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ingat ya, itu ya saudara. Jadi itu cerita ini. Jadi yang mati dibangkitkan, yang hidup. Yang hidupnya sungguh-sungguh ya saudara ya. Hidupnya apa? Sungguh-sungguh. Kalau Kristen KTP, orang melu diangkat. Loh betul, Kristen yang gak sungguh-sungguh. Orang melu diangkat ketinggalan. Akan disiksa oleh antikris. Maka harus sungguh-sungguh. Hanya yang sungguh-sungguh. Alkitab selalu berkata, yang sungguh-sungguh saja yang akan diangkat oleh Tuhan. Maka harus sungguh-sungguh. Jangan hidup dalam dosa. Terima pengampunan, terima keselamatan, saudara. Jadi yang mati dalam Tuhan diangkat. Kita yang hidup yang sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya saudara ya. Ya ikut diangkat. Lalu masuk di sini. Tata pengadilan Kristus dan khususnya itu yang saudara mudah tangkap. Perjamuan kawin anak domba. Jadi diangkat untuk apa? Perjamuan kawin. Pesta perkawinan anak domba. Di atas itu pesta saudara. Ya perkawinan. Kita ditulis mempelai. Ingat kedatangan mempelai itu di situ. Di Alkitab itu. Tiba-tiba datang. Nggak bisa diduga-duga saudara. Lalu semua diambil. Masuk yang ketinggalan sudah nggak bisa. Nah itu di sini saudara. Ya langsung saudara. Nah jadi kita semua yang sungguh-sungguh dalam perlindungan. Tuhan itu mengasihi. Saya selalu berkata. Nggak inginlah Tuhan kita itu celaka. Nggak inginlah Tuhan kita itu dibuat hancur. Kita itu anaknya. Betul nggak saudara? Jadi sebelum antikris saudara. Di atas diselamatkan dulu. Disingkirkan. Yang tidak sungguh-sungguh dan tidak percaya masuk ini. 7 tahun masa antikris. Disitulah antikris akan muncul saudara. Karena anak-anak Tuhan sudah diangkat. Sudah tidak ada yang menghalangi. Maka akan terjadi 3,5 tahun aniaya. 3,5 tahun aniaya besar. Yang sampai 666. Yang disiksa macam-macam itu terjadinya di sini. Tapi kita jangan usah takut, kita di atas. Perjamuan kawin anak domba. Dengan Tuhan kita Yesus mempelai pria, kita mempelai wanita. Yang ketinggalan ini yang kasihan. Saudara, harus hati-hati. Kapanpun bisa terjadi, jangan ketinggalan saudara. Nah, setelah zaman antikris saudara dengar ya. 3,5 tahun, 3,5 tahun itu wah antikris pelajaran menguasai Tuhan. Menguasai termasuk bait Allah, menguasai saudara. Ya, saudara sudah kalau sudah pernah belajar tahulah. Akhirnya dikuasai sampai dia menguasai. Tapi setelah ini masanya hanya 7 masa tadi ayatnya. Mungkin dibaca ya ada ya. Tuhan Yesus akan turun. Dibaca saja kalau nggak salah 1 Tesalonika 6 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus. Oh ini rapture tadi ya, rapture tadi ya saudara. Ya, yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam apa? Awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Setelah itu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu anugerah besar. Saudara, nah itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sekarang ganti ya saudara, zaman antikris ya turunnya tadi skemanya. Sekarang baca ini. Tuhan Yesus datang yang sungguh ke dunia. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Ingat ya 7 masa, 7 tahun tadi itu ya. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Semua korban bait Allah enggak ada. Semua ya korban untuk Tuhan sudah enggak ada. Dihapus semua saudara. Ya dia menguasai. Dan di atas sayap kekejian ya, akan datang. Dan di atas sayap kekejian akan datang. Yang membinasakan. Sampai permusnahan yang telah ditetapkan menimpa. Akhirnya mereka dimusnahkan.
menimpa yang membinasakan itu pembinasa antikris itu. Sampai akhirnya tiba waktunya. Itu yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus turun dengan kita yang diangkat. Saudara, ya kembali ke tadi skemanya supaya jelas lah. Saudara, itu dikatakan setelah 7 masa tadi ada ya saudara ya. Maka saudara setelah mereka terus melakukan itu, tadi Tuhan turun bersama kita. Itu hancurkan antikris. Hancurkan. Lalu nabi palsu, ya saudara, antikris dan nabi palsu dibantai, dibunuh. Iblis dipenjara di alam maut. Saudara, iblisnya dipenjara, tapi antikris dan nabi-nabi palsu mati. Ya, saudara, itu gini. Ya, setelah itu, saudara, Tuhan Yesus sudah turun bersama kita. Dikatakan Alkitab, Tuhan Yesus akan memerintah 1000 tahun bersama kita. Ada terus kita akan memerintah bersama Yesus. Itu di sini. Kerajaan 1000 tahun. Dengar ya saudara ya. Lalu setelah itu saudara, iblis yang itu di penjara itu dilepas. Menjelang 1000 tahun dilepas. Dia akan lagi rusak banyak orang gitu saudara. Buat kekacauan banyak orang gitu saudara. Dan akhirnya Tuhan akan bertindak. Iblisnya baru dibantai, baru masuk ke neraka. Baru bersama tadi antikris, nabi-nabinya, dan orang yang tidak di dalam Tuhan. Ini skema sedikit. Saudara simpen, saya percaya penting itu baca. Dengan skema ini saudara lebih mudah ngerti. Kalau ayat-ayat tadi akan lebih sulit. Ya, tapi kalau dengan maka saya nunggu gambar-gambar. Karena ini akan sangat membantu sekali. Ini sedikit saudara. Ya, perang. Tapi sekali lagi saudara, anugerah bagi kita. Enggak usah takut saudara. Ini bagi orang di luar Tuhan, perang seperti ini kok bom atau macam-macam sudah sangat ngeri sekali. Tapi bagi kita sebetulnya ini, saudara, ada anugerah yang sedang akan datang luar biasa. Saya ajak yang pertama saudara kita, peganglah firman Tuhan sebagai kebenaran. Percayai, taati. Taati karena sudah fakta dari pelajaran ini. Semua yang ditulis. Ya, Tuhan itu seringkali gini, masih ada yang disembunyikan sampai waktunya. Kalau sekarang perang ini perang Gog Magog dan itu sudah mulai terbuka. Dulu sebelum siapa yang nyerang, siapa yang tidak belum muncul, gak bisa tahu. Tapi firman Tuhan benar, pegang firman, taati firman. Jangan takut. Kalau Tuhan berkata, bilurnya menyembuhkan, percayai itu akan terjadi. Kalau Tuhan berkata, ya Tuhan ingin menyertai, melindungi rumah tangga, apapun lah pokok yang dikatakan oleh Tuhan, taati, saudara akan lihat. Akhirnya saudara akan lihat kebenaran firman dinyatakan. Enggak masuk akal, kata siapa? Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah sangat terbukti. Ini tulis ribuan tahun yang lalu. Sekarang baru kejadian, baru kelihatan. Betul? Yang pertama itu. Yang kedua, karena firman Tuhan sudah terbukti benar. Tadi gak usah takut, saudara. Malah ini penghiburan. Saya bacakan tadi ya, 1 Tesalonika tadi, saudara. Sekarang ayat 18. Ya, 1 Tesalonika tadi, sekarang ayat 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan apa? Perkataan. Artinya, ceritakan, hiburkan yang sedang takut. Ini perang. Besok bom atom, besok gimana? Wah ini gempa luar biasa. Ini gempanya nanti gimana? Perangnya gimana? Ini kelaparan, ini krisis yang sedang bingung-bingung. Jelaskan. Ini sudah diatur oleh Tuhan. Semua ada dalam tangan Tuhan. Semua ada. Jadi dihibur, nggak usah takut. Loh, kenapa kok takut? Malah kita itu di sana sedang pesta kok. Dunia sedang sangat berat penderitaan kita itu sedang pesta. Di awan-awan bersama Tuhan Yesus mempelai kita. Ini sedang terjadi perkawinan. Ya, di udara itu sedang terjadi. Hiburkan artinya jelaskan. Loh ini malah satu yang luar biasa. Jangan cemas. Jangan khawatir. Jangan dicekam oleh ketakutan. Betul saudara? Hiburkan saudara. Lalu ada ayat lagi saudara. Ya berjaga-jaga. Maka hidup yang benar. Urip sing bener gitu saudara. Sebab kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi kapan datang.
Betul saudara? Matius 24 ayat 42 saudara. Ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, tidak usah kedatangan Tuhan kedua kali. Kapan kita dipanggil aja nggak bisa diduga toh. Ya toh, kadang-kadang ini ketemu mulai wes tidak ada wes pulang ke rumah Bapak menghadap tahta pengadilan. Betul nggak saudara? Ya kalau sedang wah hidup nggak benar kecelakaan ya langsung toh diadili toh saudara. Betul nggak saudara? Kalau ada masih simpen dosa belum diselesaikan langsung tiba jantungnya dek gitu gimana? Loh, betul kok saudara? Jaga hidupmu yang benar. Hari ini saya juga katakan pada siap saudara. Ini firman Tuhan sampaikan. Ayo hidup yang benar. Hidup kudusan. Buang dosa. Kalau berdosa ngaku pada Tuhan. Minta ampun diperbaiki. Tinggalkan dosa. Sebab datangan Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Tadi datangan kedua nggak bisa diprediksi. Nggak usah datang kedua. Kapan kita dipanggil untuk menghadap jaksa? Itu menghadap tata pengadilan loh saudara. Kalau kita tidak mau buang dosa. Hancur. Karena nantinya waktu pengadilan yang terakhir. Yang mati dalam dosa sungguh-sungguh neraka. Sekarang masih di Hades. Tapi sama keadaannya seperti neraka. Katakan sebelah, ayo bertobat. Katakan kanan kiri, ayo bertobat. Saudara yang sebelahmu kalau ngomong bertobat, kamu juga harus bertobat. Sekarang itu saudara, aja jadi tukang duding. Saudara boleh diem, Tuhan tahu. Saya tanya saudara, kalau saudara masih ada dosa, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu enggak? Saudara ngerti Tuhan tahu loh. Ini Tuhan malah sedang ngomong, ayo cepat bertobat. Saya ulangnya saudara, saudara mau sembunyikan seperti apapun, pasanganmu enggak tahu, orang tua siapapun enggak tahu, pendeta enggak tahu, enggak ada yang tahu, Tuhan tahu. Dan sekarang Tuhan sedang ngomong, bertobat, tinggalkan dosa. Boleh enggak ya, sebelah dicaplek si banter. Biar sadar itu. Bertobat. Kalau pelan-pelan kadang-kadang ada manusia itu ndablek kok saudara. Perlu digablok kadang-kadang itu. Tujuh. Bertobat. Ayo ngomong. Jauhi dosa. Saudara makin memurnikan saya sering ajar. Tuhan berkarya makin hebat. Kasih karya Tuhan nyata. Kadang-kadang enggak nyata, Tuhan ngomong, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati. Yang menghalangi dosamu. Tuh? Satu lagi yang terakhir, tapi bagi saya ini sangat penting. Maka dengarkan, kataan sebelah dulu, ini sangat penting. Dengarkan gitu, ini sangat penting. Yesaya, saudara, Matius 24 ini sudah sering ya, tapi supaya saudara tahu ya, ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi apa? Semua bangsa. Jadi sampai Injil itu ke semua bangsa, ya saudara, jadi kesaksian. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Baru Tuhan datang dan macam-macam. Ingat, itu rema bagi kita khususnya. Tuhan berkata, boleh ada perang besar. Harmagedon dan semuanya. Ya saudara. Apapun lah. Perang makin besar. Gempa makin besar lagi. Macam-macam makin kacau. Dengar itu belum kesudahan. Saya sudah katakan. Kapan saudara? Kalau Injil sudah diberitakan. Semua bangsa. Sekarang belum. Gerakan Allah itu. Coba dikeluarkan ya. Nanti ya. Yerusalem. Yudea. Samaria, masih ingat ya? Samaria, Antioquia, mana? Makedonia, lalu mulai ke arah barat, Eropa, betul? Yunani, Roma, Eropa, terus ke barat lagi, Amerika, dunia itu bulat ya saudara. Terus sampai Amerika Latin, saudara ini ya, ada ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, ini kurang komplit yang komplit ya. Ganti lagi besok juga cerita. Yerusalem, Yudea, Samaria, Antioquia, lalu saudara mulai Makedonia, lalu ke Eropa, terus ke sana. Dunia kan bulat ya terus ya. Amerika Latin,
Afrika, ya sampai Asia, Asia Tenggara, Korea, setelah Korea, Indonesia. Ya ini dilanjutkan sampai besok dibuat yang lengkap baca satu, orang jangan ganti-ganti ya, supaya tidak bingung ya. Indonesia. Jadi saudara dengar, setelah Indonesia mana? Timur Tengah. Ada enggak gambarnya dulu? Ayo cepat. Coba dengar dulu ya, Indonesia. Saudara dengar, saya terus ngomong berulang-ulang. Saya yakin ini Kairos Indonesia. Ini detik ya. Tiba-tiba lawatan besar datang. Tiba-tiba Tuhan Raya datang. Selalu sejak Yerusalem pertama kali itu nggak pernah orang bisa mikir ada Tuhan besar lawat, nggak ada. Tiba-tiba datangnya mengagetkan, nggak nyangka kok bisa seperti ini. Semua sampai di setiap tempat sama, Yunani, Eropa, dilawat itu nggak pernah bisa diprediksi. Amerika sampai mana-mana, nggak pernah. Dan makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Itu sudah nyata lah. Ya, Korea dulunya semua nggak ada, orang percaya itu nggak ada. Tapi setelah dilawat, mayoritas orang percaya yang diselamatkan. Dan lebih besar. Ya, Indonesia akan mengalami seperti itu. Saya bersyukur saudara. Ya, kita kalau sudah dilawat, ya, kita itu akan dipakai membawa pergerakan Timur Tengah. Tanah perjanjian. Saya sangat saudara. Kita semua nggak nggak dirangkai, tapi makin hari makin hari ini jelas loh. Kenapa Tuhan nyuruh kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus? Mencetak penuai. Termasuk ini loh, kita sedang siapkan penuai. Kita ngomong penuai. Karena waktu dilawat Tuhan besar yang dibutuhkan itu penuai. Saudara, nggak ada penuainya, orang nggak diselamatkan, nggak ada. Tuhan sudah sediakan Tuhan, tapi tetap saja nggak ada yang menuai, tetap masuk neraka. Kalau penuainya banyak, yang ya masuk surga banyak, penuainya banyak, berkualitas sangat banyak. Kalau nggak ada, banyak neraka. Kita itu sangat diteguhkan dengan ini, dan kita tahu ini tugas yang sangat penting, urgent. Maka kita mau bangun sungguh-sungguh, kita mau cetak sungguh-sungguh. Kita mau berjuang sungguh-sungguh. Betul. Saya percaya itu suatu yang luar biasa. Ya, nanti ke Timur Tengah, saudara, lalu tetap apa? Umat perjanjian. Alkitab berkata, bertobatnya dia itu akhir zaman. Ya, toh? Pada akhir zaman mereka sekarang itu yang percaya itu kecil. Di Israel itu lebih banyak Islamnya daripada Kristennya. Jangan salah. Iya. Orang Israel itu nggak percaya Yesus. Tapi akan dipakai seperti itu. Saya tadi ya dikuatkan dengan banyak sudah. Lihat ya. Yesaya 19 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Tangkap dulu. Mesir ya ke Asyur. Mesir saudara sudah tahu ya, saudara ya. Ke Asyur. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Bangun jalan raya. Dulu nggak ngerti, sekarang kan tol sudah ada tol luar negeri. Cepat kemana-mana cepat gitu saudara. Ya saudara ya. Nah sekarang baru tahu, wah itu jalannya luar biasa sekali. Jalan masuk. Dan Mesir akan apa? Beribadah. Ya, kalau ini bahasanya orang Israel yang pegang artinya beribadah pada Tuhan. Tahu nggak? Beribadah bersama-sama Asyur. Ya, saya lanjutkan dulu. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga. Israel malah jadi yang ketiga. Ya, saudara, di samping Mesir dan di samping Asyur. Satu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkati Mesir, umatku, dan Asyur, ya buah tanganku, dan Israel milik pusatku. Zaman ada tiga ini bertobat. Ya, tadi saya jelaskan ya. Israel sudah jelas ya, nanti zaman akan itu ya. Mesir juga. Siapa Asyur?
Saudara ingat ya, kalau ini kita membaca Alkitab ya, Asyur zaman dulu. Itu Asyur Raya. Itu seperti kerajaan yang besar wilayahnya. Saudara lihat ya, bangsa Asyur dalam sejarah yang sekarang itu, hidupan dan jangan ini ya, yang langsung saja, termasuk siapa gitu. Mana? Mana? Aku sih enggak bacanya enggak jelas. Oh ya Bapak ya. Besok yang lain enggak usah ya, yang enggak usah, yang langsung aja. Sementara itu daerah yang terbentuk langsung ialah wilayah utara Irak ya. Barat laut Iran, timur laut Suriah, dan sebelah tengah Turki. Intinya ini Timur Tengah. Itu kan Timur Tengah semua. Akan dituai, akan diselamatkan. Mesir, Israel, semua itu genap. Saya tambah satu lagi ya saudara. Kalau saudara mau ngikuti semua, ya sekarang banyak badan-badan misi dunia. Badan-badan misi dunia mencanangkan goalnya 2033. Itu menuntaskan amanat agung. Artinya sungguh-sungguh Injil sudah genap seluruh dunia. Sampai ini, sampai Israelnya itu, beritanya itu. Sampai Timur Tengah, Indonesia, Timur Tengah, Mesir, Israel itu selesai Injil itu. Tahun 2033. Goalnya ya mereka ya saudara. Yang selalu dicanangkan sekarang visinya mereka. Goalnya. Perhitungannya apa saudara? Perhitungannya tanggal Masehi itu sebetulnya selisih 33 tahun setengah. Karena perhitungan kelahiran Tuhan Yesus itu. Nah jadi kalau hitungannya 1000 tahun 2000 itu kalau dulu. Tapi dalam perhitungan kalender kita 2033. Genap 2000 tahun. Mulai Injil. Nah jadi mereka itu pakai menjadi visinya. Goalnya. Saudara. Tahun 2033. Injil sudah sampai seluruh dunia. Semua bangsa sudah dengar. Sudah sampai tanah perjanjian kembali. Berapa tahun? 9 tahun. Betul? Injil sampai dunia. Lalu kita di Jakarta akan ada 21. Coba dibukakan. Itu juga saya kaget juga sama. Ini akan ada. Ini diadakan di Jakarta. Tapi ini Asia, dunia ya Asia. Ya. Everyone, saudara lihat ya. Reaching every person on earth. Artinya, saudara, goalnya sudah setiap orang di zaman Tuhan. Setiap orang dengar berita ini. Setiap orang diselamatkan. Supaya sampai selesai. Semua goalnya sudah seperti itu. Jadi saya ajak saudara, ini diteguhan luar biasa. Saatnya jadi penuai. Saatnya jadi penuai. Miracle Night Worship. Jemaat yang kuat. Jemaat yang menang. Jemaat yang jadi berkat. Jemaat yang menuai banyak. Saya ajak saudara tangkap. Ini kalau saudara ngerti ya, hidupmu enggak takut. Malah berani pegang firman. Yang penting tadi, pegang firman. Pasti benar. Jangan takut apa. Saudara berani taat firman Tuhan. Pasti benar. Lalu saudara dihiburkan. Tidak apa-apa kalau mau perang gimana, kita sudah di atas bersama Yesus. Ini gini, kepercayaan itu ada beda-beda. Aliran Pentakosta, aliran Injili, proses. Tapi aliran Pentakosta mayoritas percaya seperti ini. Jadi sebelum aniaya itu Tuhan datang. Ya, berjaga-jaga. Saudara, lalu jangan lupa saatnya jadi penuai. Ya, saya rasa kita akan doa. Saya akan doakan bagi yang punya masalah, yang sakit apapun. Hidupmu kuat, yang kalah kuat, saudara. Yang lemah kuat, yang kalah menang, apapun masalah dan yang rindu, saudara diteguhkan, keluar dari ketakutan, saudara diurapi, jadi penuai dan lain-lain. Pokok seperti biasanya tantangan, saudara butuh pergumulan apapun, butuh pengurapan, butuh mau berikan dirimu diserahkan untuk dipakai Tuhan, maju ke depan. Tolong ini disingkirkan. Shut up.
Ya, saudara bisa maju, kita akan datang pada Tuhan. Ingat, Miracle Net untuk kita cari Tuhan, saudara. Miracle Net untuk kita dibangun Tuhan, saudara. Sehingga menjadi jemaat yang kuat, bukan jemaat yang lemah. Sehingga menjadi jemaat yang menang, bukan jemaat yang terus kalah. Sehingga menjadi jemaat yang jadi berkat, bukan saudara terus kita pinjam-pinjam, kita harus minta tolong. Tapi jemaat yang jadi berkat, jemaat yang bisa menolong, jemaat yang jadi terang, saudara, jemaat yang menuai banyak, bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan banyak jiwa. Semua bangkit berdiri, saudara. Ya, semua bangkit berdiri, saudara bisa maju ke depan, saudara, untuk kita datang. Saatnya kita datang di hadapan Tuhan. Ya, saya dorong saudara maju saja, saudara, karena hanya yang lapar dan haus yang akan menyentuh hatinya Tuhan, yang lapar dan haus kata Tuhan, yang akan dipuaskan. Ya, segera siapa saja yang sakit saudara maju, yang punya pergumulan masalah apapun, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah keturunan, masalah apapun, masalah pelayanan, dan saudara yang rindu serahkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saudara yang rindu terima pengurapan, saudara rindu terima ya mujizat, dibukakan oleh jalan hari ini. Saudara tangkap firman Tuhan, saudara rindu tidak ketinggalan. Waktu rapture Tuhan akan angkat saudara dan termasuk keluargamu. Saudara mau doakan keluargamu, saudara akan temanmu, oh supaya sungguh-sungguh ya siap sedia, sehingga berjaga-jaga, sehingga sungguh-sungguh tidak tertinggal pada zaman antikris. Saudara rindu juga minta Tuhan tolong supaya saudara tidak tertinggal pada zaman antikris. Tapi bersyukur bisa terangkat, itu anugerah, itu berkat yang paling besar. Ku sejadi terang bagi bangsaku. Ya, sekali lagi yang terakhir kita akan segera mulai doa. Kalau ada dorongan dari Roh Kudus, percaya saya, ikuti dorongan Roh Kudus. Saudara akan untung, saudara akan ya bahagia, karena saudara mendengarkan ajakan dorongan dari Roh Kudus. Jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan berkata, saat aku berkenan, aku akan melaksanakannya. Ada waktunya Tuhan untuk bertindak. Kalau Tuhan sedang berfirman, Tuhan sedang mendorong saudara, waktunya Tuhan bicara, waktunya Tuhan ingin menjawab doa saudara. Semua bangkit berdiri, yang di belakang juga bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan semuanya. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Hari ini Tuhan yang beribuan tahun tersembunyi, Tuhan Kau sudah singkapkan. Pada akhir zaman Kau disingkapkan. Dan Dia pernah minta dan Tuhan berkata masih tersembunyi, pada waktunya akan disingkapkan. Dan saat ini sedang disingkapkan. Itu anugerah yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang bukakan pada setiap kita. Saya percaya waktunya kita bisa tangkap. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan hargai Tuhan. Saudara akan tidak sia-siakan. Saudara akan pegang firman Tuhan. Saudara akan ikut dipakai oleh Tuhan. Saudara akan masuk barisan dari Tuhan. Jadi penuai yang kuat, yang menang, yang jadi berkat, yang menuai banyak. Ora la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan, sekarang kami minta Engkau yang berkarya, jamalah setiap kami, urapilah setiap kami Tuhan. Kami butuh jamaah-Mu, kami butuh sentuhan-Mu, kami butuh pengurapan-Mu, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat. Kami butuh pengurapan-Mu, sehingga boleh menjadi jemaat yang menang. Karena firman-Mu yang berkata, pengurapan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Firman-Mu berkata, yang diurapi itu mengalami kemenangan. Daud berkata, aku tahu sekarang Tuhan beri kemenangan pada yang diurapinya. Oh saudara, datang sungguh-sungguh pengurapan, datangkan mujizat, pengurapan, datangkan perkenanan Tuhan, jawaban doa.
Orala pasakara la pasakara la pasakara. Hamba Tuhan doakan. Kira la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan, saat ini kami doa untuk setiap jemaat Tuhan. Dalam namamu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat hati yang lapar dan haus. Tuhan, yang sudah maju ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau menghargai langkah mereka yang bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau urapi. Kau jamah, Kau urapi yang ada di belakang. Kau jamah, Kau urapi yang ada di online. Dalam nama Tuhan Yesus, dijamah, diurapi oleh Tuhan. Orala pasakara la pasaka, jama Tuhan, Tuhan Kau yang berkarya, ini gerejamu, ini umatmu Tuhan, Kau yang jama, Kau lepaskan setiap ikatan, supaya kami bebas, supaya kami merdeka, supaya kami menang, supaya kami jadi penuai. Oh jama Tuhan, jama, angin Pentakosta berembus di tengah ini. Oh api Roh Kudus menyala pada saat ini. Oh kuasa Tuhan terjadi, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa yang baru. Jama hira la pasakara, jama hira la pasakara la pasakara la pasakara, jama Tuhan. Oh dalam tanganmu Tuhan, tangan Tuhan. Oh dalam nama Tuhan dilepaskan, dijama Tuhan, jama. Oh la pasakara la pasakara, double. Orala pasakara melimpah. Oh membuat buah. Orala pasak, jama. Dapat. Orala pasakara, Tuhan, jama, tahirkan Tuhan, kuduskan Tuhan, urapi Tuhan. Hira la pasakara, jama. Orala pasakara, pengurapan yang double, yang melimpah-limpah. Orala pasakara, terima. Dapat. Orala pasakara, terus aliri dengan air Tuhan, aliri. Orala pasakara, lebih. Tuhan sama, Tuhan peluk Tuhan. Hira la pasakara la pasakara, orala pasakara, jama Roh Kudus. Hira la pasakara la pasakara, orala pasakara la pasakara. Terus Tuhan urapi, terus Kau jama, terus Tuhan penuhi setiap mereka. Beri pengurapan khusus, beri kemenangan. Yang terikat dilepaskan oleh Tuhan. Oh Tuhan, tahirkan setiap kami, kuduskan setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Jama. Firman-Mu benar, Firman-Mu nyata, Firman-Mu digenapi, Firman-Mu Tuhan. Kau yang bukakan, Kau metrekan Tuhan. Orala pasakara la pasakara, jama. Hira la pasakara la pasi, hira la pasakara la. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Persiapkan Tuhan untuk jadi penuai. Setiap ikatan diputuskan, setiap beban dijungkir balikkan. Oh setiap kenajisan ditahirkan oleh Tuhan. Semua sakit penyakit disembuhkanlah oleh Tuhan. Oh yang lemah dikuatkan, yang kalah dibuat jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Yang kikir jadi berkat. Oh Tuhan, yang malas jadi penuai. Oh besar-besaran di dalam Tuhan. Orala pasakara, hira la pasakara. Engkau yang berkarya Roh Kudus, Engkau yang bebaskan, Engkau yang lepaskan,
Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan hati yang pahit. Oh, dijamah jadi manis. Oh, setiap kepahitan jadi manis. Hati yang luka dibalut oleh Tuhan, disembuhkan. Oh, yang tawar, oh, jadi mengasihi Tuhan. Oh, mengasihi sesama, diberi kasih agape, kasih mula-mula. Saudara, temukan Tuhan, cari Tuhan, temukan Tuhan, saudara. Saudara temukan Tuhan, saudara akan temukan semuanya yang saudara butuhkan. Ilalah basak karalah basak karalah basak karalah. Ilalah basak karalah basak karalah. Oralah basak karalah basak. Ilalah basak karalah. Oralah basak karalah basak. Ilalah basak. Oralah basak karalah basak karalah basak. Oralah basak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Amin. Hari ini Kau singkapkan kebenaran firman-Mu. Hari ini Kau singkapkan yang beribu-ribu tahun disembunyikan. Kami bersyukur punya Tuhan yang nyata. Tuhan firman-Mu nyata. Karya-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata. Kami sangat beruntung bisa menjadi milik-Mu. Bisa menjadi anak-Mu. Kami akan hargai sungguh-sungguh Tuhan. Kami akan ceritakan pada yang lain. Kami akan saksikan. Sehingga banyak orang yang khawatir, cemas. Tuhan dihiburkan. Semua di tangan Tuhan. Gak perlu takut. Dunia boleh goncang. Keadaan boleh parah. Gak ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada tuntunan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada kemenangan. Selalu dipakai. Bahkan Tuhan jungkir balikkan masalah tidak baik jadi baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan, teguhkan setiap jemaat dan pelayan Tuhan ini. Sungguh-sungguh setiap kami jadi penuai, jadi penuai, jadi penuai. Yang belum pernah terima Yesus hari ini dibukakan, butuh Yesus. Supaya saat nanti Tuhan datang ada pengangkatan, ikut diangkat, tidak ikut aniaya. 7 tahun bersama antikris. Selamatkan kami. Selamatkan keluarga kami, selamatkan orang-orang sebanyak mungkin, selamatkan gereja-Mu sendiri Tuhan dengan ya karya firman-Mu yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya saudara, ya tadi pelajaran itu penting, tapi kalau saudara bisa dengarkan lagi. Satu kali kadang-kadang nangkepnya itu sulit, saudara. Saya nyiapkan ini paling tidak mudah, lebih sulit daripada khotbah yang lain, saudara. Karena ini harus tepat dengan ayat dan fakta yang sedang terjadi. Jadi beda dengan khotbah yang lain. Khotbah yang lain ya sudah lebih mudah ngalir gitu. Karena ini butuh firman, pembukaan, butuh fakta yang sedang terjadi. Tapi kita bisa bersyukur semua yang terjadi itu di Alkitab sudah ditulis. Semua yang di Alkitab nyata sekarang sedang digenapi. Dan kalau itu digenapi, percayalah semua firman itu pasti digenapi. Janji Tuhan kalau saudara pegang sungguh pasti digenapi. Yang penting ikuti tuntunan Tuhan. Ya, Tuhan berkati.